Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Taris dalam mata pelajaran dasar-dasar kuliner. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat dan berbahagia. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwasanya jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Maka dari itu Ibu harapkan anak-anak semuanya bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya agar memiliki pemahaman yang baik. Anak-anak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis industri kuliner, yang pada bab ini akan membahas subbab diantaranya konsep industri kuliner, skema bisnis industri kuliner, dan peran kuliner di industri pariwisata dan perhotelan. Setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini, diharapkan dapat menjelaskan konsep industri kuliner, memahami pentingnya bidang kuliner di industri pariwisata dan perhotelan, serta menjelaskan proses bisnis bidang kuliner. Untuk itu besar harapan Ibu anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Pembahasan yang pertama mengenai konsep industri kuliner. Dalam hal ini kita akan ketahui terlebih dahulu bagaimana sejarah industri kuliner. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya perkembangan industri kuliner semakin meningkat saat ini karena merupakan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kuliner tidak hanya menjadi produk konsumsi saja, melainkan saat ini kuliner sudah menjadi gaya hidup dari masyarakat. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Indonesia kaya akan keragaman kuliner yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman ini merupakan pucuk dari perjalanan panjang sejarah kuliner Indonesia, zaman prasejarah hingga saat ini. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi cita rasa kuliner, yaitu faktor geografis. Anak-anak yang Ibu banggakan, materi kita lanjutkan pada pengertian industri kuliner. Secara bahasa, kuliner diserap dari bahasa Inggris yaitu culinary, yang memiliki arti sebagai sesuatu yang digunakan dalam memasak atau berkaitan dengan memasak. Dan dalam praktiknya juga sering dikenal dengan culinary art, yaitu teknik dalam menyiapkan makanan sehingga makanan yang dihidangkan dalam bentuk unik dan menarik. Berbeda dengan bisnis di bidang lain pada umumnya, bisnis di bidang makanan tidak pernah mengalami kejenuhan pasar karena makanan merupakan kebutuhan primer setiap orang. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis bisnis industri kuliner. Yang pertama, bisnis industri kuliner ditinjau dari segi keuntungannya. Dapat diklasifikasikan menjadi 3 diantaranya. Bisnis kuliner bersifat komersil, merupakan usaha yang dikelola dengan tujuan mencari keuntungan. Misalnya restoran, kedai kopi, kopi shop, kafetaria, atau kantin. Yang kedua ada bisnis kuliner bersifat semi-komersial, merupakan usaha yang dikelola lembaga atau industri itu sendiri, misalnya kantin sekolah, kantin rumah sakit, dan kantin perusahaan. Yang ketiga, bisnis bersifat sosial maupun usaha yang dikelola tidak mencari keuntungan dan bertujuan untuk membantu sesama atau sosial. Misalnya catering panti asuhan, catering untuk bencana alam, dan catering panti jompo. Jenis bisnis kuliner dilihat dari jenis tempat usahanya. Yang pertama ada restoran, dan restoran ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya fine dining restoran, casual restoran, ethnic restoran, fast food restoran, bistro restoran, kantin, dan juga cafe. Setelah restoran ada catering, ada toko roti atau bakery, dan konter makanan kaki lima. Berbicara masalah skema bisnis industri kuliner, ada hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuka usaha kuliner, yakni langkah-langkah untuk membuat bisnis kuliner itu sendiri. Langkah-langkah yang dimaksud diantaranya, yang pertama harus memperhatikan pangsa pasar, meliputi berapa besar permintaan pasar untuk menentukan volume penjualan, siapa calon konsumen, lokasi pembayaran konsumen, rantai tata niaga, dan barang-barang sejenis yang menjadi pesaing, serta cara-cara pemasaran produk yang tepat. Yang kedua yakni menghitung anggaran, meliputi besarnya dana yang dibutuhkan untuk pengelolaan bisnis kuliner. Anggaran atau pendanaan meliputi jumlah dana yang diperlukan dan sumber pendanaannya. Jika sumber dana dari kredit perbankan, maka harus diperhatikan persyaratan dan kebijakan kredit, tingkat bunga, jaminan kredit, serta jangka waktu untuk pengembalian pinjamannya. Yang ketiga adalah menentukan jenis menu, meliputi kegiatan menentukan variasi menu makanan dan minuman yang akan dijual, teknik pengelolaan
pengelolaan dan penyajian makanan yang akan digunakan, perhitungan harga jual, serta sistem pengadaan dan penyimpanan bahan makanan. Yang keempat, volume produksi, meliputi jumlah atau banyaknya makanan yang akan diproduksi selama jam buka bisnis kuliner dan banyaknya variasi makanan yang akan dihidangkan atau disajikan. Yang kelima, kita juga harus memperhatikan fasilitas dan perlengkapan yang tersedia, meliputi fasilitas yang didirikan secara fisik, menggambarkan keadaan bangunan, peralatan, serta rancangan desain tata ruang atau layout. Yang keenam, yakni memperhatikan kebutuhan gizi, meliputi kegiatan dalam pengolahan makanan yang memperhatikan unsur seni dan teknik kandungan zat makanan atau gizi dari setiap bahan makanan yang diolah serta fungsinya bagi kebutuhan hidup manusia. Yang ketujuh, kemampuan personil, meliputi kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam mengelola bisnis itu sendiri. Hal selanjutnya harus diperhatikan adalah lokasi usaha, meliputi pemilihan lokasi yang strategis dalam bisnis kuliner. Dan tentunya hal yang paling penting yang harus diperhatikan dari langkah-langkah yang telah dijelaskan tadi adalah proses promosinya, yang meliputi kegiatan menginformasikan produk kepada konsumen agar produk kuliner dapat dikenal dan dibeli oleh konsumen. Pembahasan selanjutnya adalah proses bisnis industri kuliner. Proses bisnis industri kuliner adalah prosedur atau langkah yang diambil yang berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan produk atau jasa kuliner. Proses tersebut melalui 3 tahapan, diantaranya yang pertama, input. Masukan atau input merupakan bagian awal berupa sumber daya yang digunakan seperti tenaga kerja, bahan-bahan masakan, energi berupa gas, listrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada tahapan proses merupakan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Dalam proses bisnis industri kuliner, ada kegiatan mengolah bahan makanan, mengolah limbah sisa proses pengolahan, perawatan area kerja dan alat, penentuan keputusan pembelajaran, penjualan, dan lain sebagainya. Tahapan proses yang terakhir yakni hasil capaian atau output, yang merupakan hasil yang dicapai dapat positif atau negatif. Walaupun demikian, tentu saja output yang diharapkan dari sebuah bisnis kuliner adalah output yang positif. Output yang positif ini bentuknya bisa berupa produk yang berkualitas, makanan yang menarik, minuman yang cantik, atau bisa juga pelayanan yang memuaskan bagi konsumen. Pembahasan yang terakhir adalah peran kuliner di industri pariwisata dan perhotelan. Salah satu aspek yang berkaitan dengan industri kuliner yaitu industri pariwisata dan perhotelan. Peran kuliner dalam pariwisata sebagai jasa penyedia makanan dan minuman di tempat wisata bagi wisatawan. Kondisi demikian terjadi karena besarnya potensi para wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah untuk mencicipi makanan khas daerah tertentu. Selain itu, wisatawan biasanya akan membeli oleh-oleh berupa makanan dari tempat yang dikunjunginya. Oleh karena itu, kuliner dan industri pariwisata tidak akan dapat dipisahkan satu sama lain. Industri perhotelan berhubungan dengan kuliner dalam hal menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu hotel. Biasanya, jasa yang bergerak di bidang makanan dan minuman di industri perhotelan dikenal dengan nama restoran. Fasilitas menyediakan makanan dan minuman inilah tidak lepas dari bisnis kuliner seperti tamu yang akan mendapatkan sarapan di restoran yang ada di hotel. Hal ini termasuk ke dalam wisata kuliner dengan makanan dan minuman khas negara atau daerah yang unik serta mengesankan, mulai dari bahan dan bumbu yang digunakan, cara pengolahan, serta cara penyajian makanannya. Demikian tadi penjelasan tentang bisnis industri kuliner. Semoga dapat dipahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan pada kolom komentar ya Nana. Dan jangan lupa juga dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih.